Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memulai belajar aplikasi Blender. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Blender ini sangat mudah sekali. Karena apa? Karena Blender ini merupakan aplikasi yang gratis ya, atau open source. Jadi kita dengan mudah, dengan sah untuk mendapatkan aplikasi ini. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup mengunjungi ini website namanya blender.org. Kemudian langsung akan ada menu download ini. Kita tinggal download ya. Kemudian pilih OS yang kita pakai, apakah Mac atau Windows atau Linux. Kalau Windows ya kita klik ini Windows. Oke. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kemudian langsung tinggal diinstal. Udah gitu saja, selesai. Oke, langsung saja kita mulai belajar Blendernya. Ya, aplikasi Blender ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat objek 3 dimensi. Setelah itu juga bisa kita animasikan. Oke, langsung saja kita akan memulai berkenalan dengan user interface dari Blender 3D ini. Baik, yang saya pakai ini Blender versi atau seri 2.82 ya, dan sekarang ini mungkin sudah rilis yang 2.83 atau mungkin bahkan 2.84. Saya belum melihat lagi update terbarunya. Baik, tampilannya seperti ini. Jadi di awal ini kita akan dihadapkan dengan satu viewport ya. Di sini ada objek box, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada namanya kamera dan juga light. Ini defaultnya Blender seperti ini jadi ya. Nah, untuk pertama kita akan mencoba untuk belajar tentang navigasi yang ada di sini. Oh sorry, kita itu ya perkenalan dulu dengan layoutnya ya. Oke, layoutnya seperti ini teman-teman, bapak ibu semuanya. Jadi di atas ini seperti halnya aplikasi pada umumnya, ada menu bar, kemudian di sini ada toolbar ya. Ada toolbar di sini. Oke. Di sini ada objek mode, nanti ada edit mode. Ini kalau saya klik akan kelihatan yang lain ya. Ada sculpt mode, vertex mode dan yang lainnya. Kemudian di sini menu-menu untuk navigasi, ada select box, kemudian move, rotate, scale. Di sini nanti untuk view tampilannya ada wireframe seperti ini, ada viewport shading seperti ini, yang material preview, render preview seperti itu. Untuk defaultnya kita pakai yang solid preview seperti ini ya. Oke, kemudian ada lagi ini menu untuk move viewport, bukan move object ya, tapi move view ya. Kalau saya klik ini viewportnya bergerak, bergeser sesuai dengan arah yang kita atur di mouse ya. Atau cara lain yaitu dengan kita tahan tombol shift, kemudian klik scroll mouse yang ada di tengah ini ya. Ya, kita klik geser scroll mouse plus shift, dia akan bergeser viewnya. Kemudian ini ada zoom in zoom out ya. Kalau ini kita bisa lakukan dengan memutar scroll mouse. Oke, ini apa lagi ini? Oh, toggle camera view atau shortcut key-nya numpad 0 ya. Jadi kita perlihatkan view-nya di view kamera. Ini nanti yang akan tampil, yang akan terlihat ketika kita render. Jadi preview ketika di render seperti apa, sudut pandang kameranya seperti apa, kita bisa lihat di sini. Oke, kalau kita putar lagi dia langsung ke view yang normal lagi ya.
Kemudian ini ada lagi untuk switch view perspektif atau yang flat atau ortografik ya. Bukan flat, sorry ya. Perspektif atau ortografik. Kalau ortografik seperti ini, yang perspektif seperti ini. Oke, kemudian di bawah ini ada timeline dan ini nanti akan kita gunakan ketika mau membuat animasi atau menjalankan animasi. Ketika objek yang kita buat ini sudah kita masukkan animasi ya. Kemudian di layout di sisi kanan ini, di sisi kanan layar paling kanan ini ada outliner. Outliner ini kalau di aplikasi-aplikasi lain biasanya difungsikan untuk layar ya. Jadi apapun yang ditambahkan di viewport ini akan muncul di sini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di sini ada kamera, ada cube atau boxnya ini, kemudian light atau lightingnya ini. Di bawahnya ada lagi properties ya. Dan di properties ini terdiri dari berbagai macam panel. Ada yang select box, ada scene. Sorry. Ini namanya tool and workspace. Yang ini render properties ya. Ini output. Ini nanti ketika ini kita arahkan di sini akan muncul keterangannya ya. Saya sendiri juga tidak hafal untuk nama-namanya. Ya, world properties. Ya. Cuman memang nanti ketika urusannya atau ketika kita hanya ingin hanya modeling saja, tidak semuanya kita perlukan untuk properties ini. Ya, selanjutnya kita akan mencoba belajar navigasi, mengenal navigasi yang ada di Blender. Jadi untuk men-select objek kita bisa klik kiri mouse ya. Ini berbeda dengan versi yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman menginstal Blender yang 2.7 itu kliknya pakai klik kanan ya, selectnya. Kalau ini sudah klik kiri. Ya, ini ada select box ya. Ini ada kursor, ini ada move, ada rotate, scale, transform, annotate, kemudian measure ya. Ini misal kita ingin menggerakkan objek ini, tadi kalau sudah select tinggal klik kiri gitu ya. Kalau menggerakkan bisa klik move ini. Maka ketika kita klik move, dalam objek ini muncul 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Nah, ketika ingin digerakkan searah dengan ini apa ini? Yang hijau, sorry ya, ini yang hijau ini berarti Y, yang merah agak cenderung orange. Ini merah cenderung pink ya. Ini X, kemudian yang biru ini Z. Ya. Ketika kita ingin menggerakkan objek ini searah sumbu Y, kita hanya tinggal klik drag, kita arahkan pointer mouse-nya di panah yang Y ini kita klik, kemudian kita drag seperti itu, dia langsung lurus, benar-benar lurus teman-teman ya. Kalau yang begitu juga yang X ya, begitu juga yang Z. Nah, ketika kita ingin menggerakkan bisa sumbu X, bisa sumbu Y, kita bisa klik kotak yang ada di antara X dan Y di sini, misalnya yang ini ya, kotak biru ini. Oke, demikian halnya yang lain. Ya. Oke, selanjutnya ini juga bisa kita lakukan dengan shortcut key, yaitu tekan G atau grab. Ketika tekan G seperti ini mouse-nya kita gerakkan kemanapun dia akan gerak ya.
Nah, cuman ketika kita ingin memindah objek ini hanya tekan G saja, nanti pergeserannya jadi susah untuk kita atur. Nah, supaya mudah untuk kita atur, kita bisa tekan G, kemudian kita tekan lagi koordinatnya. Jadi misal ingin digeser lurus koordinat X, berarti tekan X, terus kemudian kita geser seperti itu teman-teman ya. Sampai sini bisa digeser, klik ya. Dia posisi tinggi rendahnya masih sama, karena yang tadi yang digeser hanya sumbu X. Demikian halnya dengan Y, kita tekan G lagi. G itu singkatan dari grab ya, tekan G kemudian tekan Y. Nah seperti itu, G X, G balik lagi ke sini, G Y. Nah kalau mau memutar selanjutnya kita bisa klik rotate di sini. Nah ini sama, ketika kita ingin memutar sumbunya sumbu Y, kita bisa klik yang di sini ya, dan begitu juga pada sumbu yang lain. Nah kalau pakai shortcut key kita bisa pakai R atau rotate. Jadi misal kondisi di sini ya, select box, kemudian mau kita rotasi, tekan aja rotate R. Setelah itu kalau sumbunya Y, tekan Y, kita bisa putar itu teman-teman. Atau perputarannya langsung kita tentukan berapa derajat ya. Jadi kita bisa tekan R rotate ya, kemudian Y tadi misal 30 derajat, tulis saja 30. Nah ya, di sini akan juga terlihat keterangannya di sini di kanan atas, kiri atas, di sini akan terlihat rotate 30. Bisa ulang lagi, teman-teman bisa fokus di sini ya, tekan R, tekan Y 30. Nah itu. Kalau mau dihapus ya backspace saja 45 misalnya gitu, kemudian di enter. Oke seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kemudian selanjutnya mengatur scale atau ukuran ya, scale di sini ya. Kalau kita rubah hanya scale yang sesuai dengan sumbu Y, kita klik di sini jadinya lonjong ya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau semuanya tinggal yang penting kita drag di area lingkaran ini gitu. Atau cara yang kedua kayak tadi, tekan, kalau ini scale berarti tekan S ya teman-teman. Misal saya yang aktif ini select box, tekan S, kita tinggal drag gitu. Mau sumbu Y ya S Y gitu ya, X ya S X gitu, seperti itu. Nah kalau seperti itu, setelah seperti itu kita juga bisa, misal tadi mau mengembalikan ini ke tengah ya. Jadi yang tengah ini namanya ini teman-teman 3D cursor ya. Jadi 3D cursor ini bisa kita klik sembarang. Ketika kita aktifkan ini kursor, kita bisa menggeser di sini. Jadi misal ini mau kita tempatkan di sini, saya kursornya di sini ya. Box ini bisa kita geser ya, set origin, geometry to origin. Oh salah, gini dulu ya, origin to 3D cursor dulu. Nah origin ini di sini, kemudian geometry to origin, seperti itu. Klik kanan ya, klik kanan, set origin. Origin itu posisi sumbunya ini teman-teman, sumbunya objek. Jadi kalau objeknya ini kita mau pindah di 3D cursor di sini, kita bisa tinggal klik origin to 3D cursor, kemudian geometry to origin, seperti itu teman-teman.
Iya, oke, itu untuk navigasinya. Nah, selanjutnya ya. Oh ya, kalau nah, selanjutnya kalau kita ingin mengembalikan posisi boxnya di tengah, kita bisa langsung tekan Shift C ya, sehingga kursornya langsung posisinya di tengah. Kemudian Shift C, kita kliknya pakai select saja, select object atau select box. Kemudian di sini seperti tadi, set origin to 3D cursor, kemudian geometry to origin. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa mengolah objek kotak ini menjadi objek geometri tertentu ya. Jadi prinsip dasar dari Blender ini adalah setiap kita membuat sebuah objek, maka pada dasarnya adalah kita mengedit objek yang sudah ada seperti ini. Nah, objek yang sudah ada di sini apa saja selain box? Kita bisa lihat di sini, klik ini add ya. Nah, ini seluruh objek yang bisa kita tambahkan. Sedangkan objek yang geometri tadi bisa klik di sini mesh ya. Di sini ada cube atau boxnya ini tadi, ada circle, ada sphere, ada icosphere, silinder gitu. Nah, untuk membuat tadi objek baru, kita bisa terlebih dahulu tempatkan 3D kursornya, misal saya membuat di sini. Oke. Setelah itu klik add atau shortcut key-nya shift A gitu, sama. Klik add mesh, kemudian misal kita buat silinder. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya klik lagi 3D kursornya di sini. Shift A, mesh, kita pilih UV sphere. Oke. Oh, ternyata di sini. Oke, kita bisa pindah dengan cara cepat di sini ya. Ya, ini kalau susah kita bisa pakai view yang lain ya. View-nya bisa kita nanti. Yang penting ini bisa cara membuat objeknya. Nah, setelah itu kita bisa juga mengatur view yang flat ya, tidak perspektif seperti ini. Misal ini ya, view view yang ini, teman-teman. View, kemudian viewpoint, ada top, bottom, front, back ya. Kalau top seperti ini, viewpoint atau bottom, atau cara cepat bisa tekan numpad di sini ya. Jadi 7 itu numpad untuk bottom atau top ya. Kemudian ini numpad 1 front atau back, right atau left, numpad 3 atau control numpad 3 ya. Ini kalau yang pakai laptop ya agak susah ya, ini harus numpad itu kan hanya ada di keyboard komputer desktop ya. Atau view kamera numpad 0. Kalau kembali kamera tekan saja 0 ya. 3 itu right atau left ya, dan seterusnya. Jadi 7, 1 dan 3 teman-teman ya. 7, 1, 3, 0 kamera. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau mau kalau mau multi view kita bisa teman-teman pointer mouse-nya arahkan ke sini, kemudian klik drag ya. Oke. Nah, sekarang ini ada 2 view di sini. Ada 2 view. Setelah itu, misal yang di sini saya tekan tombol 1 ya untuk view front. Seperti itu ya. Nah,
Di misal kayak tadi ya, di kursornya saya arahkan ke sini, di sini ya. Nah, ini bisa tepat di bagian bawah kalau seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik di sini ya. Ini seperti tadi, origin to 3D cursor, geometric to origin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ingin membuat ini jadi satu view lagi, kita bisa klik kanan di sini, di apa namanya, garis antara dua view di sini, kita klik kanan, kemudian pilih join areas ya, join areas. Nah, kita arahkan di sini. Kalau menuju di sini, kita klik yang view pojok ini, maka akan ada panah ke sini. Ini artinya view pojok ini dia akan menuju ke sini atau menutup sini. Jadi ini bisa diklik selanjutnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal mulai untuk modeling dasar ya. Oke, ini saya hapus, saya hanya main box saja. Oke, untuk membuat modeling dasar ya, pastikan kita rubah modenya dari objek mode menuju ke edit mode teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi objek mode, kita ganti yang edit mode. Jadi ketika kita rubah ke edit mode seperti ini, maka objek ini jadi sangat editable ya, mudah untuk kita edit selanjutnya. Oke ya. Nah, di kondisi yang edit mode ini ada 3 pilihan seleksi ya. Ada seleksi untuk vertex, ada seleksi untuk edge, ada seleksi untuk face. Kalau untuk yang vertex itu nanti memungkinkan kita untuk menseleksi per sudut ya, per sudut atau per titik sudut ini ya. Jadi misal ini saya klik per sudut ini kita geser, ini bisa teman-teman. Nah, oke ya. Dengan menggeser ini sudah otomatis bentuk objeknya jadi beda, tidak seperti yang awal. Kalau yang edge itu garis, seleksi garis ya. Nah, kalau yang face itu seleksi bidang ya. Ini mau saya perkecil, saat tekan scale, perkecil, objeknya udah lain. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian nanti oke lah, untuk dasar itu dulu lah ya, jangan banyak-banyak dulu. Oke, selanjutnya misal kita untuk with box ini kita buat meja ya teman-teman ya. Misal jadi warna meja ini saya buat atasnya dulu, ini saya drag ke bawah. Oke, kemudian saya tekan A atau all sehingga seluruh face dari objek ini dia terseleksi, kemudian saya naikkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang butuh view yang lain ya. Jadi ini sudah benar-benar naik di atas apa namanya alasnya ini apa tidak, kita bisa lihat dari view yang flat. Jadi misal saya ini tekan 1 untuk front. Nah, kita bisa lihat di sini ini belum benar-benar di atas alas ya. Saya naikkan lagi. Nah, ini sudah kira-kira sudah di atas tanah. Nah, seperti itu. Oke. Meja ini saya buat meja misal meja makan ya, jadi agak panjang di sini. Atau meja sekolah aja deh, meja sekolah anak-anak SMA atau anak-anak SMP atau SD ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya berarti kita perlu membuat untuk yang tiang mejanya. Nah, untuk buat tiang meja itu sepertinya kita harus memecah satu objek ini menjadi beberapa bagian, namun masih menyatu ya. Memecah dalam artian segmennya kita tambahkan. Oke, cara menambahkan itu ya, kita bisa tekan Ctrl R
ya, ini untuk menambahkan segmen. Ctrl R, ketika kita arahkan di sini akan muncul di tengah-tengah meja ini ya, itu garis baru ya, kita klik. Nah, maka ini bisa kita geser-geser teman-teman. Oke, misal contoh ya, kita klik di sini, maka akan muncul satu segmen baru di sini. Dia bisa kita buat seperti ini misal. Oke ya. Nah, namun untuk kasus meja ini saya tidak seperti itu. Ini saya jadikan satu saja. Oke. Untuk kasus meja ini saya tekan R, Ctrl R. Ya. Kemudian saya scroll. Nah, saya scroll satu kali dia akan langsung jadi dua ya, mesh baru. Kalau lebih, semakin banyak. Namun saya hanya butuh dua sepertinya. Saya klik dan klik lagi. Oke. Nah, setelah itu saya perbesar pakai ini. Ini contoh misal kita membuat meja. Nah. Oke, seperti itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian sini. Ctrl R. Saya scroll lagi jadi dua. Saya klik lagi karena posisinya tetap di sini. Kalau misal ya, Ctrl R, saya klik, Ctrl Z dulu, Ctrl R, saya scroll, saya klik di sini terus saya geser, dia posisinya pindah ya teman-teman ya. Oke, jadi biarkan seperti ini dan kita geser ke sini. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Setelah itu saya akan seleksi ini face. Saya klik di sini. Ini nanti akan saya jadikan cikal bakal untuk tiangnya. Oke. Jadi setelah kita tambahkan segmen, kita bisa menseleksi bagian-bagian terkecil dari objek ini ya. Sebelum kita tambahkan segmen, kita klik di sini kan langsung full ya. Full dari bidang yang bawah ini dia terseleksi. Dengan adanya tadi vertex baru akan muncul di sini. Oke, selanjutnya kita bisa klik ini untuk menambahkan segmen baru. Kemudian kita extrude. Extrude itu yang ini teman-teman. Extrude itu ini. Oke, ketika saya klik ini ada plus, kita bisa tinggal drag plusnya. Oke, seperti itu ya. Plus lagi kita drag. Nah, cuman karena ini 4 tiang ya, maka lebih baik kita bersamaan kita lakukan secara bersamaan supaya tingginya sama. Maka dari itu saya klik di sini, saya tekan shift di sini, shift di sini, shift di sini. Kondisi extrude-nya ini aktif. Kemudian klik plus di sini. Klik drag. Oke. Oke, teman-teman. Tambahin lagi sedikit. Tambah lagi dikit ya, misal seperti itu. Atau kalau mau cara cepat itu ya, kita juga bisa pakai shortcut key, yaitu tekan tombol E gitu saja. E, kita geser ke bawah. Nah, klik E lagi. Ini untuk apa sih ya, nanti kita teman-teman bisa lihat sendiri. E lagi. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya untuk meja juga di sini dan di sini, di sini dan di sini tekan shift ya. Kalau mau menseleksi dua face seperti ini tekan shift. Sekarang kita akan sambungkan di sini ya. Ya ini sebenarnya juga bisa ya, tekan E. Tekan E nya satu-satu harusnya ya. E sini sampai sini ya. Di sini sampai sini. Cuma nanti anatominya jadi kurang bagus. Jadi mending kita klik dua ini, kemudian kita sambungkan ya. Cara menyambungkan bisa klik kanan, kemudian pilih bridge face. Oke, seperti itu teman-teman. Ini juga sama. Klik kanan, bridge face. Oke. Nah, seperti itu.
untuk meja. Oke, dan kalau sudah jadi kita tinggal balik ke objek mode. Seperti itu, simpel sekali. Nah, itu ya. Terakhir, ketika ingin menggandakan, kita bisa tinggal itu Shift D atau duplikat, atau klik kanan. Ini duplicate object atau copy paste, ini juga sama sih ya. Duplicate object, klik. Nah, cuman itu ya, langsung di sini agak kurang pas. Supaya pas ya, klik kanan duplicate object, terus kemudian tekan Y. Jadi akan lurus teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan selamat apa ini? Ya, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.